Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Hairul Umam, di channel YouTube PJOK Hexa. Channel yang membahas terkait kegiatan dan pembelajaran PJOK di Hexa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS. Sebelum kalian menyaksikan, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian penyakit HIV dan AIDS. HIV itu kepanjangan dari Human Immunodeficiency Virus. AIDS itu kepanjangan dari Acute Immune Deficiency Syndrome. HIV itu merupakan virus atau jasad renik yang sangat kecil yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Bentuk HIV itu seperti binatang bulu babi yang berbulu tegak dan tajam. Kalau AIDS itu merupakan kumpulan tanda dan gejala penyakit akibat hilangnya atau menurunnya sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi kalian bisa membedakan HIV itu merupakan virusnya, AIDS itu merupakan penyakitnya yang disebabkan oleh virus HIV. Berikut saya akan menjelaskan beberapa bahaya yang disebabkan oleh penyakit HIV dan AIDS. Yang pertama itu bahayanya bisa merusak sistem kekebalan tubuh manusia, bisa menyebabkan kematian, bisa menyebabkan serangan penyakit bagi anak muda, tidak bermoral, menjadi anak jalanan, bisa menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri, tunasusila, dan yang terakhir itu bisa menyebabkan seseorang menjadi gila. Berikutnya, cara penularan HIV dan AIDS. Ada 3 cara. Yang pertama itu berhubungan seksual dengan orang yang mengidap HIV dan AIDS. Yang kedua itu menggunakan alat jarum suntik yang tercemar oleh HIV. Yang ketiga itu melalui ibu hamil yang mengidap HIV kepada bayi yang dikandungnya. Berikutnya, gejala yang terjadi dari penularan HIV. Yang pertama itu ada demam, lemah lesu, batuk, nyeri tenggorokan. Tetapi biasanya gejala ini hanya berlangsung beberapa hari atau beberapa minggu saja, lalu hilang dengan sendirinya. Berikutnya ada gejala lanjutan. Setelah memasuki tahap di mana sudah mulai timbul gejala yang mirip dengan gejala-gejala penyakit lainnya, yaitu ada demam berkepanjangan, penurunan berat badan, kelemahan tubuh pada saat melakukan aktivitas sehari-hari, pembengkakan kelenjar bisa di leher, di lipat dada atau di ketiak, dan berikut bisa diare, batuk, dan kulit gatal-gatal. Gejala-gejala di atas itu memang tidak khas karena dapat juga terjadi pada penyakit-penyakit lainnya. Namun, gejala-gejala ini menunjukkan sudah adanya kerusakan pada sistem kekebalan tubuh. Berikutnya yaitu gejala pada tahap seseorang sudah mengidap HIV dan berkembang menjadi penderita AIDS. Yaitu contoh gejalanya ada radang paru, radang saluran pencernaan, kanker kulit, ya ada juga TBC, berikut gangguan saraf. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan HIV dalam tubuh manusia. Secara umum dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama itu fase window period atau period jendela. Pada fase ini, seseorang telah terinfeksi HIV, tetapi tidak sama sekali menunjukkan gejala apapun. Jika dilakukan pemeriksaan darah pun hasilnya masih negatif. Tapi pada periode jendela ini biasanya berlangsung antara 1-6 bulan dari sejak mulainya infeksi. Namun, biarpun tidak menunjukkan gejala apapun, seseorang telah dinyatakan menjadi pengidap HIV dan ia dapat menularkan HIV sepanjang hidupnya. Berikut adalah fase asimptomatik atau tanpa gejala. Pada fase
ini pengidap HIV tidak menunjukkan gejala sama sekali. Tetapi ada beberapa keluhan-keluhan yang berkaitan dengan pembekakan di kelenjar getah bening, tempat di mana sel darah putih diproduksi. Berikutnya itu fase simptomatik atau fase bergejala. Pada fase ini, seseorang pengidap HIV akan mengalami gejala-gejala ringan, namun tidak mengancam nyawanya, seperti demam yang bertahan lebih dari sebulan, menurunnya berat badan, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu adalah fase AIDS. Fase di mana pengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS dan bisa menyebabkan kematian. Salah satu gejalanya bisa terjadi munculnya penyakit yang bisa menyerang kekebalan tubuh manusia sehingga dapat melemahkan atau menjadi seseorang menjadi lemah. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan infeksi HIV menjadi AIDS. Ya, yang pertama itu HIV masuk ke dalam tubuh melalui darah, ya bisa dengan jarum suntik, bisa dengan donor darah, cairan genital ya melalui hubungan seksual, ASI ya melalui ibu yang menyusui. Berikut itu HIV menempel di reseptor CD4 limfosit T. CD4 itu merupakan sel darah putih, ya sel darah putih atau pemimpin yang memegang atau mengatur sel darah putih. Berikutnya HIV masuk ke sel limfosit. Sel limfosit itu sel darah putih yang memainkan peran pada kekebalan tubuh. Berikutnya HIV membelah diri dengan memakai materi yang ada di sel limfosit. Lalu HIV keluar dari limfosit dalam bentuk HIV muda. Berikut HIV mematangkan diri di pembuluh darah. Berikutnya HIV matang siap menginfeksi limfosit T lainnya. Berikutnya kadar CD4 turun secara drastis. Lalu limfosit T rusak dan pecah. Kemudian kemampuan fagositosis hilang. Terus bila terjadi infeksi lain maka tubuh tidak punya kemampuan untuk melawan infeksi. Berikutnya timbul gejala dan tanda klinis. Terus infeksi opportunistik dan terakhir menjadi AIDS. Berikutnya pencegahan yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari penyakit HIV dan AIDS. Yang pertama itu pencegahan penularan melalui hubungan seksual. Jangan melakukan hubungan seks bebas, homoseksual atau heteroseksual. Berikutnya pencegahan melalui penularan darah. Ya, kalau misalkan kalian mau transfusi darah atau donor darah, kalian lihat dulu pendonornya itu terinfeksi HIV atau tidak. Terus berikutnya melalui pencegahan penularan dari ibu kepada anak. Jadi kalau misalkan ibunya sudah positif HIV, jadi anak yang baru lahir itu jangan dikasih susu atau ASI dari ibunya. Ya, tapi kemungkinan besar anak itu terinfeksi HIV-nya cukup besar karena ibunya terinfeksi HIV. Pengobatan penyakit HIV dan AIDS. Sampai sekarang belum ada obatnya yang tepat untuk menyembuhkan penderita AIDS secara total. Tetapi ada beberapa jenis obat yang telah ditemukan yang dapat berfungsi hanya untuk menghambat perkembangan virus HIV. Ada 3. Yang pertama itu ada AZT, azidotimidin. Yang kedua itu ada DDI, didioksinosin. Dan yang ketiga itu ada DDC atau didioksisitidin. Dan yang terakhir saya menjelaskan tentang tes untuk mendeteksi HIV dan AIDS. Dikenal ada 2 macam tes yang saat ini sering dipakai untuk menentukan adanya antibodi HIV. Yang pertama itu ada tes secara ELISA atau Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Yang kedua itu ada tes secara
immunoblood atau western blot. Sekian materi yang saya sampaikan tentang menganalisis bahaya penularan dan pencegahan penyakit HIV/AIDS. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Tunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.